Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Silakan disimak videonya baik-baik. Untuk di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas yang pertama, itu judul yang ketiga, lanjutan dari materi yang lalu, perpangkatan bilangan berpangkat. Untuk A, M, dan N elemen R, perpangkatan bilangan berpangkat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M, kemudian kita pangkat lagi N, ini sama dengan A dipangkat M kali N. Jadi untuk perpangkatan bilangan berpangkat itu nanti hasilnya atau bentuk sederhananya adalah pangkatnya dikalikan. Ulang lagi, A pangkat M dalam kurung, kemudian kita pangkat lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kita lihat contohnya. Bagian A, 5 pangkat 1/4, kemudian kita pangkat lagi 4. Jadi kita gunakan sifat yang di atas ini, bahwa perpangkatan bilangan berpangkat atau bilangan berpangkat kita pangkat lagi, itu nanti hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Contohnya ini 5 pangkat 1/4 dipangkat 4, itu sama dengan 5 pangkat 1/4 kali 4. Jadi 1/4 kali 4 ini sama dengan 1 kali 4 dibagi 4. 1 kali 4 dibagi 4 itu 1. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 1, atau tulis saja 5. Lanjut bagian B, 81 pangkat 3/4 sama dengan, jadi untuk menjawab soal seperti ini, yang 81 ini kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. 81 itu kalau dibuat dalam bilangan berpangkat adalah 3 dipangkat 4. 81 kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi 3 pangkat 4. Sehingga nanti bentuknya adalah 3 pangkat 4 dipangkat lagi 3/4. Hasilnya 3 pangkat 4 dikali 3/4. Jadi 4 di atas dan 4 di bawah saling bagi habis, atau 4 kali 3 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Nanti hasilnya adalah 3 pangkat 3. Karena 3 ini dari 4 kali 3 dibagi dengan 4, hasilnya 12 bagi 4, 3. Atau cara cepatnya 4 yang ini membagi bisa 4 yang di bawah. Nanti yang tersisa adalah bilangan 3. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kita lanjut di sifat yang keempat dari bilangan berpangkat, yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Untuk A, B, M elemen R, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dinyatakan sebagai berikut. Dalam kurung A kali B, kemudian kita pangkat M, ini hasilnya adalah A dipangkat M dikali B dipangkat M, dengan syarat A tidak sama dengan 0, kemudian B nya tidak sama dengan 0. Kita lanjut di contoh. Bagian A, 3 kali 5 dalam kurung 3 kali 5 dipangkat lagi 3, ini sama dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3.
bagian B 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 dalam kurung dipangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat. Jadi gunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang di atas ini tadi, perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi pangkat dipangkat lagi, maka pangkat yang 3 ini, yang pangkatnya 2 itu kita kali dengan 4, kemudian kali 5 pangkat 4, dan kali lagi 2 pangkat 4, sifat yang keempat tadi. A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 8, ini 3 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Kita lanjut di sifat yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Untuk A, B, M elemen R, perpangkatan bilangan pecahan dinyatakan sebagai berikut. A per B di pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi dalam kurung A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B nya tidak sama dengan 0. Contoh bagian A 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4 sama dengan 100 dibagi 50 di pangkat 4. Jadi yang 100 dengan 50 ini kita letakkan di dalam tanda kurung 100 bagi 50. Kemudian karena sama-sama memiliki pangkat 4, kita letakkan pangkatnya di luar tanda kurung. Ini sama dengan 100 dibagi 50 itu adalah 2, berarti nanti 2 pangkat 4. Jadi 2 ini dari 100 dibagi 50. Pangkat 4 ini asalnya dari 4 yang di sebelah kiri. Lanjut bagian B, A dikali B pangkat 2 diper dengan C pangkat 5 dikali D pangkat 3 dipangkat lagi 4 sama dengan A pangkat 4. Jadi A pangkat 4 dan kita kali B pangkat 2 dipangkat lagi 4. Berarti ini mengalami sifat bilangan berpangkat yang dipangkat, itu pangkatnya dikalikan menjadi B pangkat 8. Dari 2 kali 4 8. Kemudian per C pangkat 5 dipangkat lagi 4, berarti pangkat lagi dikalikan menjadi C pangkat 20. Kemudian kali D pangkat 3 dipangkat lagi 4. Ini lagi sifat bilangan berpangkat, yaitu pangkat dipangkat lagi. Jadi 3 kali 4 dikalikan pangkatnya 3 kali 4 12, berarti menjadi D pangkat 12. Kita lanjut di sifat yang ke-6, bilangan berpangkat 0. Untuk A elemen R, bilangan berpangkat 0 dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau 10 pangkat 0 hasilnya 1, min 10 pangkat 0 juga 1, 1000 pangkat 0 hasilnya 1, 9 juta di pangkat 0 juga hasilnya 1. Jadi semua hasilnya 1 asal jangan 0 pangkat 0 ya. Sifat yang ke-7, bilangan berpangkat negatif.
A di pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Di bilangan negatif, bilangan berpangkat negatif ini kalau kita ubah menjadi pangkat positif, dia akan berbentuk pecahan. Di A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi A nya turun ke bawah ini, maka pangkatnya menjadi positif. Kita lanjut di contoh soal. Bagian A 5 pangkat min 1. Kemudian bagian B 10 dibagi 10 pangkat 6. Jawab. Bagian A 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per 5 atau 1 per 5. Jadi 5 nya ini turun ke bawah, pangkat min 1 nya jadi positif, jadi menjadi 5 pangkat 1. Aturan dalam penulisan pangkat 1 adalah tidak usah dituliskan. Jadi sini ada sebenarnya ada pangkat 1, hanya tidak ditulis ya. Kita lanjut bagian B 10 dibagi 10 pangkat 6. Ingat kembali, pembagian bilangan berpangkat itu adalah pangkatnya dikurangkan. Ingat 10 ini kalau kita lihat tidak memiliki pangkat, tapi sebenarnya ini adalah pangkat 1, sama seperti ini, sama dengan 10 pangkat 1 dikurang 6. Jadi dari sini ada pangkat 1, hanya saya tulis sifat pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurang, berarti 1 dikurang 6 sama dengan 10 pangkat 1 kurang 6 min 5. Jadi 10 pangkat min 5. Kita ubah lagi menjadi pangkat positif, sama dengan di 10 pangkat min 5 ini dia akan menjadi pecahan 1 per 10 pangkat 5. Jadi dari min 5 dia turun ke bawah menjadi positif, menjadi 1 per 10 pangkat 5 sama dengan 1 per 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000 sama dengan 0,00001. Jadi 1 dibagi atau 1 per 100.000 sama dengan 0,00001. Yang kedua, sederhanakanlah dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari 2A pangkat 3 dikali B pangkat min 5 dikali C pangkat 2 per 6A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Kita jawab 2A pangkat 3 dikali B pangkat min 5 dikali C pangkat 2 per 6A pangkat 9 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Ini sama dengan 1/3. Ini 1/3 ini dari 2 dibagi 6. Kita sederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi bilangan yang bisa membagi 2 dan 6 adalah bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikali ini tetap yang setelah angka 2 A pangkat 3 dari sini dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 2 per A pangkat 9 kali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. A pangkat, kita lihat yang bilangan pokoknya sama, jadi ini pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurang, jadi A pangkat 3 kurang 9 dikali B lagi ada yang sama di pembagian, karena per itu berarti pembagian, berarti pangkatnya kita kurang lagi, B pangkat min 5 dikurang min 2, kemudian kita kali C lagi, berarti C pangkat 2 dikurang min 1 per 3. Oke.
sama dengan A pangkat 3 kurang 9. 3 kurang 9 6, berarti A pangkat min 6 kali B pangkat min 5 kurang 2, berarti B pangkat min 5 kurang 2 min 7, berarti B pangkat min 7 dikali C pangkat 2 dikurang min 1, berarti C pangkat 2 dikurang min 1 3, berarti sini C pangkat 3 diper dengan 3 sama dengan, kita ubah ke pangkat positif sesuai soalnya di atas, berarti yang ini pangkat negatif harus turun ke bawah, A pangkat 6 nanti turun ke bawah, kemudian B pangkat 7 juga harus turun ke bawah supaya dia menjadi pangkat positif, sama dengan C pangkat 3 diper 3 A pangkat 6, jadi A pangkat 6 ketika turun ke bawah menjadi A pangkat 6, kemudian dikali B pangkat min 7 menjadi B pangkat 7. Lanjut di sifat yang ke-8, bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat A pangkat n per n dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat n per n sama dengan akar n dari A pangkat m. Jadi tanda yang seperti ini, n kemudian akar A pangkat m, itu diartikan sebagai akar pangkat ke n dari A pangkat m. Contoh bagian A 5 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 5 pangkat 2, kemudian di luar tanda akar itu ada angka 3, ini kita baca akar 3 dari 5 pangkat 2 sama dengan akar 3 dari 25 nya dari 5 pangkat 2. Jadi untuk bilangan berpangkat pecahan diperhatikan pangkat pecahannya, angka yang di bawah itu nanti, bilangan yang di bawah itu nanti letaknya di luar tanda akar, sedangkan yang di atas itu menjadi pangkat yang posisinya dalam tanda akar. Lanjut bagian B, 4 akar 4 dari 5 pangkat 8, ini sama dengan, kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, sama dengan 5 pangkat 8 per 4. Akar 4 di luar tanda akar berarti dia adalah pembagi, jadi 8 per 4 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Lanjut yang ke-9, notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan untuk menuliskan secara singkat bilangan yang sangat besar atau sangat kecil nilainya. Notasi ilmiah disebut juga bentuk baku. Bentuk baku adalah sebagai berikut. A dikali 10 pangkat n dengan syarat A nya itu lebih dari 1 tetapi kurang dari 10. A lebih dari atau sama dengan 1 tetapi lebih kecil atau sama dengan dari 10. Jadi A nya itu antara 1 sampai 10 dan n nya itu adalah elemen bilangan bulat. Contoh bagian A 0,00000407 sama dengan 4,07. Jadi kita ubah ini 4 angka utama, 3 angka utama, dan syarat dia tidak boleh lebih dari 10. Kalau kita ambil 40,7 itu lebih dari 10, makanya dia harus 4,07 dikali 10 pangkat min 5. Min 5 nya asalnya adalah dari ini tadi komanya 4,07, banyaknya angka 0
sebelum angka utama 4 ini. Jadi 1 2 3 4 5. Bagian B 0,0000003048 sama dengan, jadi kalau kita ambil lagi 30 koma, ini lebih dari 10. Kalau kita ambil lagi ya 0,3, ini kurang dari 1. Ya, seharusnya antara 1 sampai 10. Jadi kita ambil 3,048 kali 10 pangkat min 7. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Jadi angka 0 sebelum angka 3 itu ada 7. Ada lagi bagian C, 160.854.000.000. Ini sama dengan, jika kita ambil 160, ini lebih, maka kita ambil 1,6. Ya, jadi 1,60854. Jadi kita pindahkan komanya di sini. Kita boleh di 16,0 karena lebih dari 10 dikali 10 pangkat 11. 11 nya dari mana? Dari kita menghitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Karena tadi koma di sini 1 koma, jadi kita hitung angka setelah tanda koma. Untuk yang contoh seperti ini, dan tadi ya tanda koma 1 koma, kita hitung angka setelah tanda koma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bagian D 5.704.300.000.000. Kalau kita ambil lagi angka utamanya 5704, menjadi 5,7043 dikali, di sini komanya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Di 5,7043 tanda komanya ada di sini, dan kita menghitung angka di setelah tanda koma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi 5,7043 dikali 10 pangkat 12. Demikian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.